Ya, kembali lagi di tanggapan publik pastinya di setiap Kamis ketemu dengan saya Azril dan juga Widya. Widya sehat hari ini ya Widya? Terima kasih sehat. Alhamdulillah sehat meskipun sedikit lelah. Kenapa jadwal padat ya? Padat Emang gitu sekali. kalau artis papan atas ya? Amin. Tadi syuting sinetron ya ceritanya Bang Benar Andrea? sekali, stripping. Wid. Oke lah kalau gitu. Ini kita biasa kalau Kamis ketemu lagi ngobrol santai dan tentunya ini topiknya yang sangat menarik ya Bang Pasti, Azra. Ini Widya. buat Widya sendiri adalah topik yang menarik dan ini benar-benar menambah wawasan dan edukasi kita juga ya terkait Benar. apa Bang Azra hari ini. Terkait tema kita ini adalah kesukaan Widya juga yang sering kategori ini adalah menjadi traveler. Oke. Jadi kaitannya dengan ada wisata. Dan tema kami yang akan kami perbincangkan ke hadapan Anda pemirsa yaitu terkait pengembangan desa wisata dan juga Anda bisa menghubungi kami di telepon interaktif untuk bisa berpartisipasi di 061 4146 353 terkait tema kami adalah pengembangan desa wisata. Mungkin Widya pengembangan desa wisata ini juga bagi saya ya, opini pendapat saya secara singkat adalah untuk mendorong transformasi budaya itu sendiri yang ada di desa dan juga mendorong transformasi ekonomi baik itu secara global yang ada di masyarakatnya juga. Kalau wisata baik, otomatis ekonomi dan juga masyarakatnya akan sejahtera, Widya. Iya benar sekali. Apalagi kalau berbicara soal desa wisata kayaknya memang belakangan lagi tren ya Bang Benar, Azra. Instagramable ya, Widya? Iya benar. Jadi kalau serba warna-warni ini nampaknya langsung menarik untuk masyarakat datang, wisatawan datang ke sana begitu ya. Tapi kita akan coba ulik lagi sebenarnya seperti apa sih konsep dari desa wisata itu sendiri dan sebenarnya untuk sebuah desa dijadikan ataupun dibentuk menjadi sebuah desa wisata, bagaimana kemudian prosesnya, tahapannya harusnya seperti apa begitu. Nanti Baik, kelanjutan Widya. juga bagaimana. Baik, untuk menjawab semua apa yang diperbincangkan Widya tadi terkait pengembangan desa wisata ini, telah hadir di Studio 2 TVRI Sumatera Utara narasumber-narasumber hebat yang akan berdiskusi kurang lebih 1 jam ke hadapan kita semua. Di sebelah kiri saya adalah wanita yang very beautiful today. Ada Ibu Dr. Sumihar Sebastiana Sitompul, SOS MSI selaku pendamping desa wisata. Selamat sore Bu, apa kabar Anda hari ini? Sore. Sehat ya Bu? Baik, sehat. Cantik ya Widya, Cantik pastinya ya. berintelektual. Oke, dan tentunya ini kalau ngomong soal wisata enak nih sama Bu Sumihar ya. Pasti. Berarti. Orangnya sudah ceria karena salah satu konsep untuk masyarakat ataupun wisatawan lokal itu datang adalah we have to smile, friendly. Oke, Gitu baik. Widya. Siap. Nah, yang sebelah Widya juga nggak kalah friendly ya Bang Yes, Azra. pasti Ini Abang ini asli Medan, Asli Medan. sudah lama juga di Bali dan kemudian balik lagi ke Medan. Kita harapkan juga dari Bang Yan Juna ini bisa kemudian membuat pariwisata di Sumatera Utara lebih berkembang lagi. Selamat sore Bang Yan Juna. Selamat sore, Mbak Kabar Widya baik. tadi ya? Iya. Mas Azril. Azril. Kabar baik Bang Juna. Alhamdulillah. Oh, mungkin enak manggilnya Bang Yan ya? Yes, Bang udah di Yan. Medan kita sini. Oh, sudah di Medan Kalau kita. di Bali, beli. Beli ya? Oke lah. Oke, baiklah. Kalau kita manggilnya Bang Yan. Bang Yan dan Ibu tadi ini adalah Ibu Sumi. Sumihar. Oke. Menarik dan mudah diingat. Seperti wisata-wisata yang ada di Sumut ini banyak diingat Widya. Seperti kayak ada desa wisata sawah yang ada Iya. di Deli Serdang. Oke. Menarik sekali ya Widya. Baiklah Widya, saya akan bertanya langsung kepada Ibu Sumihar ini terkait pengembangan desa wisata. Baru-barusan ini masyarakat mungkin pada umumnya ini digencarkan dengan para menteri kita khususnya di bidang bidang desa ataupun di bidang Kementerian Pariwisata ini menggeliatkan kembali akan hidupnya pengembangan desa wisata ini. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa desa wisata itu sekarang maju dan berkembang? Seperti kita ketahui kan sekarang pemerintah itu sedang menggalak-galakkan 10 Bali baru ya. 10 Sekarang, Bali baru. Sekarang 5 destinasi prioritas gitu. Salah satunya itu Danau Toba. Saya sih karena berbicara tentang Danau Toba karena kebetulan saya banyak aktivitasnya di sana ya. Jadi udah kalau dikatakan bahwa kenapa desa wisata itu harus dimajukan karena sesuai dengan program pemerintah tadi ya. Kemudian yang kedua, cara untuk mensejahterakan masyarakat ya supaya cepat sejahtera itu adalah dengan menggalakkan desa-desa wisata. Dan seperti kita ketahui juga bahwa desa wisata itu merupakan ujung tombak daripada pariwisata gitu. Jadi kalau bisa dikatakan kenapa itu harus ya, seperti kita ketahui itu desa wisata pariwisata itu langsung dirasakan oleh masyarakat gitu. Jadi dimanapun satu desa atau satu daerah kalau pariwisatanya maju ya, itu masyarakatnya pasti sejahtera. Itu merupakan hipotesa yang tidak terbantahkan. Mungkin apakah kita melihat adanya satu peningkatan jumlah wisatawan yang mungkin yang hadir di Indonesia khususnya pada wisatawan mancanegara itu menjadikan pemerintah kita lagi menggeliatkan hadirnya untuk pengembangan desa wisata. Apalagi setelah selesainya COVID ya Pak ya, selesainya COVID, kemudian desa-desa wisata itu juga akan menerapkan protokol kesehatan ya.
Dan juga seperti kita ketahui setelah pariwisata kolaps ya zamannya COVID itu, nah sekarang masih pemerintah masih bekerja sama dengan masyarakat tuh bahu membahu bagaimana menggalakkan pariwisata. Kalau saya sih terus terang ya, karena saya orang dari Toba, saya tuh kebetulan banyak kegiatannya itu di kawasan Danau Toba. Jadi ya khususnya Samosir, karena kebetulan saya juga dari Samosir. Seperti itu. Baik, menarik sekali. Tadi yang saya ingat kuncinya adalah ketika wisata itu berkembang, pasti akan kembali lagi menaikkan perekonomian masyarakat. Menarik sekali. Apalagi dari tempat Bu Sumihar ini di daerah Samosir, itu potensi wisatanya juga sangat besar sekali ya Bu Sumihar. Jadi setiap sudut dimanapun ya, di Samosir itu bisa dijadikan objek gitu ya. Yang penting bagaimana kita bisa mengelolanya dengan baik juga begitu ya. Yang penting itu pertama itu adalah aksesibilitas dan fasilitas. Kemudian ada juga seperti yang kita ketahui itu what to see, what to do, what to buy, itu seperti itu ya kan. Jadi desa wisata itu pasti lebih maju dan berkembang, apalagi kalau masyarakatnya itu sudah siap. Gitu. Jadi satu desa wisata itu walaupun fasilitasnya oke, kemudian aksesibilitasnya oke, tapi masyarakatnya tidak siap, itu yang merupakan salah satu kendala untuk memajukan desa wisata tersebut. Itu kalau misalnya pemerintah sudah menyiapkan fasilitas, ya kan, seperti kita ketahui sekarang beberapa banyak dana yang digelontorkan oleh pemerintah kita untuk kawasan Danau Toba, gitu ya. Kemudian fasilitasnya juga, tapi kalau tidak didukung oleh masyarakatnya, saya pikir itu tidak akan maksimum hasilnya. Mungkin salah satu yang perlu disokong ataupun didorong dari masyarakat yang ada di kawasan itu adalah dengan friendly aja, itu sudah selalu ciri khas untuk mendatangkan orang ya. Minimal tuh greetings ya, kemudian senyum, smile. Karena kadang-kadang kan kita lihat nggak semua masyarakat itu dulu bisa mengerti apa fungsi dan pentingnya pariwisata itu untuk mereka. Khususnya kalau saya katakannya, mereka tuh masih lebih percaya dengan pertanian dibandingkan dengan pariwisata. Iya. Inilah yang mesti kita rubah, bagaimana mereka bisa membuat bahwa mereka itu harus bisa hidup dari pariwisata. Ya gitu. Jadi kalau saya ke sana itu saya suka bilang, kalau kita bikin paket wisata misalnya ya kan, dengan 3 hari 2 malam, homestay-nya di desa wisata itu juga. Jadi mereka jual paket. Nah, misalnya 3 hari 2 malam, itu mereka bisa mendapatkan uang misalnya lah ya, income itu 1,5 juta. Wow. Saya katakan demikian. Ya terus kalau misalnya kita bertani, dapat nggak 1,5 juta? Seperti itu. Itu sih yang suka saya bisa memotivasi masyarakat gitu. Tapi itu pun kita harus selalulah mendampingi mereka. Jangan ketika kita latih kemudian kita tinggal, itu nggak akan berhasil. Jadi selalu harus ada pendampingan. Baik, peranan orang intelektual salah satunya untuk bisa mewujudkan desa wisata ini lebih berkembang ya Widya? Iya, memang seperti itu. Tadi. Oke, kalau gitu Widya ke Bang Yan ini. Bang, kalau tadi memang sempat Widya sampaikan juga di awal bahwasannya ini seperti tren wisata yang baru. Sekarang lebih ke arah desa wisata. Wisatanya lebih ke wisata alternatif begitu. Ini kan sekarang lebih banyak diminati oleh masyarakat dan wisatawan. Bang Yan sendiri melihat ini seperti apa sih? Apakah kemudian ini trennya akan menjadi semakin panjang dan akan juga istilahnya long lasting begitu Bang, bukan tren yang sementara aja atau seperti apa? Oke, terima kasih. Tadi udah dibahas panjang lebar loh sama Bu Sumihar. Baik, kalau bicara tentang desa wisata, pastinya kita bicara tentang Undang-Undang Nomor 10 2011 tentang kepariwisataan dan arti dari desa wisata itu sendiri kan. Artinya salah satu artinya itu integritas antara potensi-potensi wisata yang ada di satu kawasan yang akhirnya berinteraksi dengan aktivitas kegiatan wisata yang ada di daerah tersebut yang dikelola oleh masyarakat dan akhirnya diberikan legal atau SK oleh pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, bupati atau wali kota. Nah ini juga kaitannya juga karena memang ada maklumat di undang-undang tersebut bahwasanya gubernur dalam hal ini memang untuk perangkat-perangkatnya itu memang mengharuskan supaya desa-desa atau kelurahan itu memang ada dibuat desa wisata seperti tadi disampaikan sama Bu Sumihar. Nah seperti yang diketahui, cuman tidak mungkin gini, kalau menurut saya gini, membuat suatu desa wisata seperti mewujudkan sebuah impian, ya. Nah, apakah impian itu jangka panjang atau jangka pendek itu tergantung kitanya sendiri. Nah, tadi pertanyaannya apakah akan berlangsung lama atau bagaimana? Kalau kesannya sekarang itu hanya ikut-ikutan atau tren,
Mungkin tidak, apalagi kalau bicaranya instan. Karena memang untuk bisa jadi suatu desa wisata itu prosesnya panjang, begitu ya Bu ya? Iya. Dan harus ada SK bupati kalau untuk Jadi memang harus kabupaten. panjang dan memperhatikan, kalau saya sih selalu menganggap pilih dulu objek wisatanya yang menarik. Terus yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, inventarisasi dulu potensi-potensi wisata yang ada yang di daerah tersebut. Potensi pariwisata artinya gini, apa-apa aja sih yang kira-kira mendukung ini layak nggak sih, cocok nggak gitu kan. Nah berikutnya lagi ajak masyarakat, warga untuk sama-sama satu visi satu misi. Karena ini kan untuk tujuan yang memang masyarakat itu sendiri nanti keperuntukannya, seperti sudah disebutkan di awal, benar tujuannya untuk perekonomian kemasyarakatan. Nah karena dianggap dengan dibuatnya desa wisata, ya ekonomi masyarakat nanti akan meningkat, karena nanti akan kaitannya sama UMKM, ekonomi kreatif. Nah yang berikutnya lagi, yang keempat atau kelima, nah berikutnya lagi mulai melakukan yang namanya pemetaan. Itu ya demografi, dekat sama siapa, desanya, segala macam, supaya lebih mudah ngontrolnya. Nah berikutnya lagi, langkah berikutnya yang keberapa? Saya lupa yang kelima, bentuk yang namanya Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Sadar wisata. Ya, benar, itu penting banget, karena harus ada yang mengelola dan paham. Nah yang berikutnya, yang keenam, undang narasumber seperti kami berdua. Boleh eksis kita nggak apa-apa. Boleh. Ya, undang, artinya gini, yang betul-betul paham tentang desa wisata itu sendiri. Jangan mengundang orang nggak tahu menahu, mungkin karena ada anggaran, ada apa dan segala macam, sehingga kita kan bicara mau jangka panjang tadi pertanyaannya kan. Nah bukan yang instan, habis itu selesai, misalnya ada event, ada anugerah-anugerah apa, terus habis itu selesai. Habis itu banyak kejadian sudah demi hadiah, berlomba-lomba dipaksa, tapi setelah itu usai sudah. Nah berikutnya lagi, selain mengundang para narasumber yang betul-betul memang menguasai, tadi udah nyebut itu tentang homestay dan segala macam, Bu Sumiharnya. Terus lakukan pelatihan-pelatihan tentang kepariwisataan, homestay, yang basic sekali tentang pariwisata udah pasti apa? Hospitality. Jangan kebahasaan boleh? Salah satunya kebahasaan yang akan diperuntukkan kepada masyarakatnya, khususnya pada bahasa Inggris? Enggak, jadi hospitality sebenarnya kalau bisa, jika kita bicara tentang pariwisata, kita bicara tentang hospitality, yang basic banget, gimana yang namanya senyum, sapa, greeting, salam, sopan santun. Jadi dulu namanya 3S yang kita tahu. Sekarang tambah lagi 2S tuh kalau saya ya, senyum, sapa, salam, sopan santun. Nah karena itu yang memang seperti tadi disebutkan, harus smile, friendly dan segala macam dengan orang yang baru dikenal. Jadi nggak ada yang namanya jutek. Ketemu sama orang juga nggak bisa kayak yang nggak ramah gitu kan. Karena kalau saya, karena saya juga bicara marketing, itu marketing banget, Bang. Akhirnya membuat ya Bu ya, membuat orang jadi tertarik lagi datang kembali. Nah berikutnya lagi, langkah berikutnya yang mungkin bisa jadi pertimbangan adalah selain tadi melakukan pelatihan-pelatihan, lakukan studi banding. Ya, studi banding bukan berarti benar-benar menjiplak satu daerah yang sudah jadi, supaya bisa melihat ini. Misal contoh, kalau karena tadi Ustaz nyebutin Danau Toba, mungkin sebagian ada yang ke Bali sekarang. Di sana kan ada desa terbersih di dunia, namanya Desa Panglipuran. Nah, mungkin yang bisa di copy paste adalah gimana masyarakat di sana memang betul-betul bersih banget ya. Jadi apakah bisa nggak daerah yang sekarang mau dibuat jadi desa wisata itu benar-benar bersih? Tapi kalau misalnya menjiplak betul-betul budaya dan segala macam, itu nggak bisa, karena memang nggak bisa memindahkan satu budaya, karakter suatu daerah atau masyarakat kebiasaannya itu ke daerah ini. Cuman hal-hal yang memang menunjang daripada pariwisata itu sendiri. Nah berikutnya lagi langkah yang mungkin bisa dipertimbangkan, berapa itu tadi dihitung? Saya lupa. Udah ke 8 sekarang. Oke, yang ke-9 mungkin bisa kerjasama sama BUMDes untuk pengelolaannya. Karena terkait ya. Bangun desa wisata itu butuh biaya. Pasti. Ya. Infrastruktur. Benar. Nah, nanti infrastruktur nanti kaitannya seperti yang sudah disebutkan sama Bu Sumia tadi, ada 3A yang memang harus dasar juga, komponen dasar yang memang harus membangun suatu desa wisata. Satu, aksesibilitas, akses untuk menuju ke desa wisata itu sendiri, jalannya, transportasinya, gitu kan, transportasi. Nah, yang berikutnya lagi amenitas. Amenitas itu adalah fasilitas-fasilitas pendukung. Apakah ada masjid, apakah ada rumah ibadah lain ya, gereja, restoran, pasar swalayan, pokoknya semua yang mendukung seperti itu. Nah, mungkin tempat jualan oleh-oleh dan segala macam. Nah, berikut lagi yang terakhir atraksi. Nah, atraksi adalah yang memang apa sih khas dari daerah tersebut sehingga kita jadi tertarik
tapi bukan yang sengaja dibiasakan. Makanya kenapa, maaf banget, kenapa Bali itu jadi emang Bali dengan segala rutinitasnya. Kebayang nggak kalau misalnya diciptakan satu desa wisata dengan ada atraksi cuma hanya sekedar aja, bukan bagian. Lama-lama kan seperti tadi, jawaban yang tidak jangka panjang, seperti itu. Nah, baik lagi yang terakhir, tadi nyung-nyung soal Instagramable dan segala macam. Nah, benar, sosial media sekarang kan sudah banyak nih. Nah, benar, lakukan promosi yang besar-besaran. Sekarang ya nasib baik kalau misalnya jadi viral, karena dengan begitu akan memancing orang untuk curious kan, penasaran, oh sebenarnya begini-begini. Cuman ada baiknya, ada buruknya. Ada buruknya adalah jangan sampai ketika orang datang karena korban sosial media, ternyata nggak mendapatkan apa ambience yang seperti yang diinginkan ya. Itu. Jadinya apa, kecewa kan? Baik. Karena bicara tentang istilah sekarang sebenarnya bukan liburan atau wisata ya, healing. Baik. Healing ya. Jadi kalau orang healing itu kalau bisa kayak prinsipnya orang Padang, ya. Kalau misalnya suka kasih tahu teman-teman, ya. Kalau nggak suka kasih tahu kita, gitu. Jadi benar-benar kita jadi kayak rindu, pengen dong kesana lagi, gitu loh. Pengen dong kesana lagi, gitu. Nah, jadi benar-benar yang substansial ya. Jadi struktur yang memang betul step by step. Nggak bisa seperti membangun candi yang tiba-tiba satu malam jadi. Itu pun gagal kan? Benar nggak sih? Nggak jadi kan candinya kan? Nah, seperti itu. Kalau maunya jangka panjang. Karena memang harus ada komponen-komponen yang seperti saya sebutkan. Di samping memang tadi Bu Sumiar karena dia udah memulai, harus unik juga ya. Ya, unik. Terus masyarakatnya memang punya kemauan. Jadi betul-betul sebuah desa yang betul-betul yang bagus. Jadi nggak cukup dengan hanya potensinya aja yang ada. Baik, terima kasih. Ya, ada banyak aspek yang banyak aspek yang ya. harus dipertimbangkan untuk pengelolaan dan prinsip-prinsipnya. Benar sekali. Dan Widya, sepertinya sudah ada minuman yang hangat dan juga manis untuk bisa kita persembahkan kepada narasumber. Setelah yang satu ini kita akan masih berdiskusi. Namun Kak Wira kayaknya udah mau nyanyi. Silahkanlah Kak Wira. Silahkan Ibu. Dan masih di program kesayangan kita yaitu Tanggapan Publik dengan temanya pengembangan desa wisata. Widya mungkin dan juga pemirsa mungkin untuk pengembangan desa wisata ini tidak hanya diprioritaskan kepada pemerintah saja ataupun kementerian terkait. Namun yang paling epik adalah masyarakatnya sendiri, yaitu sadar akan wisata tersebut untuk bisa bangun dan juga berkembang. Sebenarnya prinsip dan pengelolaan terhadap pengembangan desa wisata ini agar sustainable growth itu seperti apa kalau Ibu Sumihar melihatnya? Kalau itu untuk membuat satu aktivitas pariwisata menjadi sustainable growth itu pertama itu dari masyarakatnya. Dari masyarakatnya kembali. Ya, jadi kalau kita itu menginikan tuh bagaimana membentuk masyarakat itu menjadi masyarakat pariwisata dengan cara mengedukasinya di bidang psikologi pelayanan pariwisata. Sudah itu kita latih lagi bagaimana mereka kembali tadi itu bagaimana menjadi insan pariwisata, kemudian mereka paling penting di sini adalah bagaimana mereka sadar, bagaimana mereka ikhlas untuk melayani orang yang datang. Karena apa? Ketika tamu kita datang, ya katakanlah di sini wisatawan ya, datang ke tempat kita, mereka puas, ya mereka kan pasti akan datang lagi berkunjung. Tapi ketika mereka tidak puas, itu
takut mereka tidak akan berkunjung. Dan menjadi hal yang negatif untuk bisa mereka perbincangkan ke hadapan orang lain nanti ya. Iya, kan seperti kita ketahui kan kalau bahasa marketing itu kalau kalau tadi kan Pak Yanjuna bilang padang ya. Kalau saya sih bilangnya lebih parah lagi, apa sih namanya? Kalau tamu itu tidak puas, dia akan berlaku seperti teroris. Dia akan bilang jangan berkunjung ke situ gitu, jangan gitu. Stigma negatif Ya, muncul. stigma negatif muncul. Tapi ketika tamu itu puas, dia akan menjadi malaikat. Karena dia akan menyuruh, oh pergi aja ke desa wisata ini. Promosi Ini keren. kembali. Iya, dan itu sangat efisien ya untuk mendatangkan orang. Apalagi kalau sekarang kita kan untuk kawasan Danau Toba kan ini masih mulai ya Masih mengambil katakanlah tamu-tamu mancanegara. Curi perhatian dong. Oke. Kalau sekarang kan kita banyaknya masih yang datang ke situ kan masih tamu-tamu Masyarakat lokal nasional gitu. saja. Kadang-kadang kan kita tamu lokalnya juga kan kejam juga ya, apalagi mereka suka pakai sosmed itu. Kalau misalnya pengalaman buruknya dilakukan di situ udah habis lah itu. Baik. Gitu. Oke, baik. Baik, Bu menarik Sumihar ini kan kita lihat adalah pendamping desa wisata juga. Ini boleh kasih tahu ke kita juga, Bu, desa mana sih Bu yang Ibu dampingi selama beberapa waktu ini? Selama beberapa ini saya banyaknya itu di Samosir kawasan Danau Toba ya. Saya banyak itu di Bukit Holbung, aktivitas saya di sana, kemudian di desa wisata Huta Balian, ya kemudian di desa wisata Kampung Warna-Warni. Yang itu kemarin mendapatkan ini ya, Salah 50 satu besar dari terbaik. 50 desa wisata. Nah, Ya. proses yang dilalui tentunya kan tidak panjang, Bu. Kalau untuk desa yang kemudian mendapatkan peringkat 50 terbesar itu apa sebenarnya potensi yang sangat luar biasa di mana? Yang pasti kalau saya lihat sih Kampung Warna-Warni itu unik ya, dan kebetulan ketua Pokdarisnya itu teman saya, ya Ibu Mika ya, dan mereka itu antusias dan kebetulan juga pemerintah punya perhatian ke Kampung Warna-Warni itu, gitu ya, dan mereka juga aktif, gitu. Jadi mereka bisa mendapatkan itu tentu tidak menginginkan hal yang mudah ya, makanya mereka mereka bisa sampai mendapatkan itu, dan itu pun kita selalu bilang jangan puas, masih banyak lagi aspek yang harus kita kembangkan. Apakah misalnya oleh-olehnya sepanjang sekarang ini kan oleh-olehnya mereka itu kacang sauk itu, kacang sauk itu di Pasir ya? bahasa Batak Pasir. ya, bahasa Bataknya itu kacang sauk ya. Jadi kacang sauk itu dengan panci kuali Kuali besi besar ya? yang dimasak dengan menggunakan pasir gitu. Jadi Pas banget itu unik ya. ya seperti itu. Kebetulan kalau kacangnya mereka juga kan sekarang udah pilihan ya, udah banyak yang unggul sih, udah bagus kok. Cuman kalau saya katakan masih perlu lagi ada variasi produk, Inovasi. ya gitu variasi dan inovasi produk dari kacang, karena kan dari Samosir, kawasan Danau Toba itu kan banyak kacangnya. Kenapa kita nggak bisa bikin seperti sekarang variasi kacang, bisa jadi kacang tojin aja tuh banyak ya kan ya, bisa menggunakan daun jeruk gitu, kemudian bisa pakai kacang tepung. Kemudian kemarin saya sempat melatih ibu-ibu di sana untuk membuat biskuit, kemudian di cover dengan karamel dan kacang tumbuk gitu. Jadi ada yang inovasi yang lain lah gitu. Saya nggak tahu karena waktu itu sama kayak di Bali juga, kacang juga kalau misalnya iya, dari Bali. seperti di Krishna itu kan, Iya, betul. ya seperti di Krishna itu. Nah kemarin saya juga bilang bisa nggak kita membuat variasi produk lagi dari kacang ini. Jadi orang datang ke sini bukan cuma dapat kacang sauk aja, tapi yang lain lagi seperti itu. Jadi juga kan untuk ini kan perekonomian daripada masyarakat. Kembali lagi ke mengangkat perekonomian masyarakat ya. Betul, kembali lagi. Jadi ibu-ibu di sana, apalagi Pokdarisnya, bisa itu menjadi suatu aktivitas sehari-hari mereka, ya ibu-ibu itu, kemudian mendatangkan uang bagi mereka, masukkan income, seperti itu. Baik, menarik sekali. Lantas saya mau ke Bang Ian sendiri sebagai pengamat wisata ini yang mungkin saja sudah hampir menyeluruh wisata yang ada di Indonesia sudah dijalani ya Bang. Iya. Benar. Kalau melihat sekarang aksesibilitas dan juga fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah kita, jika Anda mengkomparasikan mungkin dari yang luar sana untuk ke kita ini, apa yang perlu dievaluasi agar masyarakat paham juga? Oke, terima kasih. Yang pasti yang tadi sudah kita bahas di awal, komponen dasar awal kalau mau sebuah desa atau tempat tujuan wisata itu menarik untuk dikunjungi yang 3A tadi, yang aksesibilitas, yang kembali saya bilang kan, saya sebutkan lagi aksesibilitas,
terus amenitas sama atraksi tadi itu. Karena pasti kita bicaranya pasti akses jalan. Saya nggak bilang, tapi relatif ya. Tapi kalau kita berkunjung ke Padang Sumatera Barat, hampir jalan-jalannya hampir bagus semua kan. Di Bali juga demikian gitu kan. Aceh pun demikian. Nah, saya nggak tahu kebijakan pemerintahnya beda-beda atau mungkin punya kebijakan sendiri-sendiri untuk masing-masing daerah. Saya kemarin baru habis dari Binahal Indah Resort. Itu view Danau Toba luar biasa. Tapi memang akses menuju ke tempat itu, jadi tempat itu mungkin belum banyak diketahui. Cuman itu hanya destinasi wisata. Kita nggak bilang itu secara keseluruhan adalah desa wisata, karena harus punya komponen seperti saya sebutkan tadi, langkah-langkah yang hampir saya sebutkan, tidak ada 10 kalau nggak salah langkah. Nah, cuman balik lagi bicara tentang pariwisata, tidak lepas tadi yang tadi kita juga udah bahas, hospitality. Nah, itu basic banget. Senyum, sapa, salam, sopan santun, yang membuat orang terkesan. Nah, berikutnya lagi harus originalitasnya ada. Oke. Nah, Seperti apa originalitasnya yang Anda maksud? Gini, saya belum pernah ke sana, tapi penasaran. Mudah-mudahan mungkin saya bisa ke sana. Sebenarnya Sumatera Utara ini punya banyak potensi yang ada, seperti saya bilang tadi. Salah satunya kalau nggak salah desa Sibanggar Julu ya. Sibanggar Julu yang ada di Natal itu kan unik dari desanya karena kayak dari tepas-tepas. Jadi kalau misalnya kalau melihatnya kan dari situ ya. Jadi karena dia jadi punya ciri khas, kalau misal dikemas dengan bagus dan jadi daya tarik tersendiri, tinggal tadi langkah-langkah berikutnya karena dia udah punya potensi. Karena kalau kita lihat kayak baik ini, maaf bukan bicara tentang Bali, tapi kayak di Lombok udah ada namanya Desa Sade. Kan memang punya keunikan sendiri desa tersebut. Kayak Wairebo, unik sendiri seperti itu. Nah, cuma baik lagi harus ditunjang kerjasama sama semua komponen yang ada. Maksudnya dengan semua misal kedinasan yang ada. Stakeholder ya bisa dikatakan. Stakeholder bisa dikatakan demikian. Karena gini, bicaranya pariwisata juga kita jangan lupa sama dengan yang namanya Sabta Pesona. Pasti. Sabta Pesona itu dari tahun 91, dari Menpar Postel waktu itu kalau nggak salah Bapak Sudirman. Enggak, dari Job AP ya? Sebelum Job AP malah ya. Susilo Sudirman. Oke. Artinya kita nggak boleh lupa ya sama para pencetus-pencetus Sabta Pesona tadi ya? Iya, Sabta Pesona itu kan kaitannya sama keamanan, ketertiban, kesejukan, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kesejukan, ramah tamah sama kenangan. Nah itu kan kalau misalnya kita kaitan, keamanan pasti hubungannya sama kepolisian. Pasti. Yang kedua ketertiban sama perhubungan ya. Terus misal kebersihan mungkin kaitannya sama ada dinas kebersihan juga. Terus kesejukan dinas pertamanan memberikan penghijauan. Terus ramah tamah, terus yang lain-lainnya kan ada yang sekarang di dinas SDM. Karena itu jadi satu kesatuan yang saling bahu-membahu. Jadi karena bicara pariwisata lagi atau desa wisata ya harus ada garansi itu juga. Pengen kan kalau misalnya kita ke satu destinasi wisata ya kita ngerasa aman nih, nyaman gitu kan. Nah baik lagi kalau misalnya pertanyaannya dukungan dari pemerintah seperti apa, memang paling harus yang ada namanya, kalau saya pribadi sih monitoring, evaluasi. Jangan misalnya anggaran sudah datang, tidak ada koreksi atau apapun, percuma terbengkalai. Beberapa tempat yang udah saya kunjungin seperti, boleh nyebut nggak desanya? ada daerah di Bali itu setelah ternyata sayang bangunannya karena memang benar itu dibangun dengan miliaran rupiah ya. Setelah itu karena nggak ada tamu, benar warga di sana diajari homestay segala macamnya, cuman ditunggu-tunggu tamunya kagak ada ya, mereka pasti betul seperti yang dibilang Bu Sumiar, mereka berladang lagi. Itu tempat jadi tempat jemur-jemur jagung, itu tempat jadi jemur-jemur padi. Kembali lagi edukasi masyarakat yang ditanamkan seharusnya jadi ya. Jadi tidak ada bicara tadi sustainability-nya tidak ada. Nah kita maunya bagaimana? Nah bicara market, nah jangan lupa bicara pariwisata juga bicaranya market, bicaranya juga pakai hati. Jangan bicara tentang pariwisata kalau tidak bicara pakai hati dan juga tidak punya jiwa melayani. Bohong besar, saya bisa garansi itu. Nah, jadi kaitannya sama itu, ya artinya semuanya harus terlibat, seperti itu. Bersinergi satu dengan yang lain seharusnya ya. Termasuk juga bicaranya, tadi udah disebutkan juga sama, ini saya apa yang diapakan sama Bu Sumihar yang saya coba telaah. Market, itu nomor satu juga, artinya saat ini seperti disebutkan tadi, lokal-lokal.
Tapi kita kan pengen, karena kalau udah bicaranya satu destinasi wisata udah kayaknya sosial media, itu kan to the world, Pasti, pada dunia. global. Datang nih bule, ternyata nggak ada yang bisa speaking English ya, speak English atau Kompetensi bisa bahasa kembali Inggris. lagi. Berarti kan balik lagi, harus ada namanya mungkin ya KPI atau Pasti. indikator untuk akhirnya mengukur bagaimana kalau misalnya ada bule yang datang, tiba-tiba, biar nggak ada nih istilah nanti sekilo dibeli mangga itu akhirnya sampai di rumah jadi hanya berapa gram. Kurang lebih seperti itu, karena itu tadi harus memberikan kenangan, terus kebetahan, kembali lagi kita ke tempat itu. Memorable ya. Kebayangkan kalau misalnya boleh datang tapi nggak ada yang bisa bahasa Inggris, artinya memang Useless. benar-benar lah. Mungkin Bu Semir bisa lebih paham lagi Harus soal itu. kita latih gitu ya, kita latih mereka untuk bahasa Inggris, minimal bahasa Inggris sehari-hari. Daily conversations. Daily conversation between tamu ya sama kitanya, masyarakatnya. Kemudian mereka juga harus bisa mendeskripsikan fasilitasnya mereka itu dengan bahasa Inggris gitu. Jadi memang kayak kita itu ada namanya pengabdian masyarakat ya, ke desa-desa wisata yang dari kampus yang namanya Dharma Perguruan Tinggi. Di situ biasanya kita mengajarkan Aktualisasi ya. mengajarkan, melatih masyarakat di desa-desa wisata itu untuk meningkatkan kompetensinya. Itu misalnya kalau tadi masyarakat itu belum bisa bahasa Inggris ya, kita mungkin mengajarkan mereka bagaimana berbahasa Inggris yang sederhana aja lah gitu. Karena memang kan melatih yang orang di desa-desa wisata itu kan harus apa sih namanya, harus bisa mereka langsung praktekkan ke tamunya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada gap of communication kan susah juga ya. Useless jadinya dong. Antara tamu dengan masyarakatnya gitu. Jadi kita juga harus melatih masyarakat itu di samping pelayanannya ya, kemudian juga bahasanya. Kompetensi masyarakat daerahnya Ya, itu sendiri untuk bisa benar. saling bersinergi dengan pemerintah juga. Jika Ya. pemerintah sudah memfasilitasi, masyarakatnya non kompetensi, it's useless lah. Ya, makanya tadi saya katakan SDM itu nomor satu. Benar itu. sekali. Dan juga pengelolaan, kebetulan kayak Bu Semir kan dari Polteknik Negeri Medan, saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma, jadi ada tentang pengelolaan pariwisata itu sendiri. Jadi pengelolaannya balik lagi harus benar-benar punya jiwa melayani, dan memang harus benar-benar orang yang tepat di bidangnya. Intelek artinya. Iya, karena akan sangat sulit kalau menurut saya ketika yang nangani pariwisata bukan orang-orang pariwisata justru, dan mereka masih baru belajar lagi. So how gitu. Saat ini sudah tepatkah orang-orang yang menjabat posisi itu menurut Anda? No comment. Kalau dari Pokdarwisnya sendiri, apakah bisa kemudian memainkan perannya juga untuk membantu masyarakat? Iya, sangat itu dibentuk memang Anggota tujuannya. Pokdarwis kan memang masyarakat. Jadi itu emang Ya, dimaksudkan anggota untuk BUMDes seperti juga itu. masyarakat yang mengelola desa wisata tersebut gitu. Oke, baik. Jadi satu desa wisata itu bisa maju dan berkembang kalau Pokdarwisnya itu teamworknya solid gitu ya. ya, oke. Dengan BUMDesnya juga dia mengelola keuangannya juga transparan. Transparan, Iya, oke. seperti itu. Pengelolaan itu penting kan, SDM juga penting. Tapi memang harus ya semangat jauh lebih penting sih. Yang penting yang terpenting semuanya adalah goalnya untuk apa? Tadi kan peningkatan perekonomian masyarakat, gitu kan. Artinya semua masyarakatnya harus sejahtera. Tidak misalnya, maaf kalau bicara BUMDes nanti kepala desa tidak, gitu kan. Atau ya sebagian aja bisa memanfaatkan, tapi seluruhnya. Makanya saya bilang tadi kan di awal langkah-langkah yang dibuat itu adalah diskusi dengan masyarakat desa tersebut. Kalau nggak salah kita di desa wisata ada istilah desa wisata rintisan, ya, desa wisata berkembang, desa wisata maju, sampai ada desa wisata mandiri. Nah, artinya kalau ketika tadi ditanyakin, memang panjang gitu loh. Makanya saya bilang nggak bisa instan ya hasilnya kan instan gitu. Tapi kan bicaranya sustainability gitu kan. Keberlangsungan ya? Iya, karena memang yang diharapkan memang demikian gitu. Jadi biar nggak semuanya sia-sia dan percuma saja. Baik, menarik sekali. Artinya memang Saya prosesnya semangat loh panjang kalau dan- bicara tentang Sama, kami juga Wisata, semangat Bang ya. mendengar ya. Iya. Karena edukasi Nggak ada yang sekali ya jelek. Widya. Iya, Semangat. rata-rata sih nggak ada yang jelek. Tadi saya bilang tadi ada di Sebagar Julu, mungkin di Karo juga ada, memang satu desa itu memang keren banget, udah unik gitu loh. Hanya Semua saja desa perlu punya potensi evaluasinya. masing-masing. Iya, karena kan berdharma wisata itu kan pekerjaan yang menyenangkan. Pasti. Iya, kayak kita kan stres ya. Kalau Jadi berdharma yang tadi wisata tuh Pakai wajah healing happy gitu terus ya. jangan kita udah pengennya adalah sudah stres, pengen jalan-jalan, tambah stres gitu lah kan, jalan-jalannya rusak, goyang-goyang. Iya, gitu gitu. sih. Oke.
Dan untuk kemudian kalau berbicara soal desa wisata lagi, ini juga kemudian membuat mungkin masyarakat yang sejak awal tinggal, maksudnya lahir di sana, kemudian tinggal besar di sana juga, yang tadinya mungkin inginnya adalah pengen cari kerjaan di kota, kemudian balik lagi ke desanya dan memilih untuk kemudian mengembangkan desanya juga, begitu ya Bu Sumiar? Itu yang kita pengen. Itu yang diinginkan. Itu yang kita inginkan. Jadi jangan sampai saya suka bilang tuh sama masyarakat di sana, jangan sampai nanti kita jadi penonton di tempat kita. Pasti. Ya kan? Yang lain yang mengelola. Yang begitu lain ya? yang mengelola, Iya. terus kemudian yang lain yang menikmati, kita jadi penonton. Kenapa? Karena kita tidak siap. Gitu. Kalau masyarakat nggak siap kan otomatis investor kan pasti pakai tenaga luar yang lebih kompeten gitu. Daripada dia harus melatih lagi, mengapain lagi gitu. Kalau Makanya- peran anak mudanya gimana Bu Sumiar? yang saya lihat kan kalau misalnya saya lihat tuh ada sih peran anak muda gitu ya, cuman mereka lebih banyak itu yang berkecimpung di Pokdarius ini sekarang banyak yang sudah menengah ke atas gitu. Jadi makanya kita suka bilang ayolah gitu ya, peran-peran Karang Taruna kayak gitu. Pembagian tugas sih kalau bicara muda kan kaitannya sama sosmed. Iya. Nah, mungkin lebih jago. Lebih jago, Jadi ya. libatkan mereka untuk urusan viral, sekarang sih. sosial media segala macam. sih. Cuman anak mudanya kalau di kawasan Danau Toba kan suka banyak ngerantau. Dan ya nggak mau kan? pulang ya selama rantau. Iya, banyak ngerantau gitu karena tamat sekolah gitu banyak yang suka ngerantau sekolahnya gitu. Jadi yang saya lihat sekarang itu kaum mudanya itu perlu ketika selesai sekolah ayolah kembali lagi membangun desanya. Seperti itu sih yang kita Istilahnya mau. Marsipature Tanabe. Iya, Mas Fatur Tanabe tahun kapan itu Ya ya? sudah artinya mungkin kelihatan ya saya orangnya orang tahun kapan juga. Tahun Baik, kapan itu? menarik sekali Widya. Lantas ada di dalam wisata ini saya mengenal dengan istilah ekoturism, yang artinya masyarakatnya ini juga harus diberitahu edukasi terkait pengelolaan juga pelestarian terhadap wisatawan ataupun lingkungan kita, agar wisatawan juga paham untuk menjaganya sendiri. Iya. Kalau yang Ibu lihat sejauh ini, udah paham benarkah masyarakat yang menjadi wisatawan akan ekoturism kita? Kalau saya katakan memang kurang ya. Kenapa? Karena satu, untuk menjaga lingkungan itu susah. Pengunjung itu suka banget ninggalin sampah. Sampah minimal bekas minum. Itu ya, seperti kebiasaan itu, mungkin ya. ya Bu Sumiar? Kebiasaan. Itu biasanya Anda lihat wisatawan lokal atau inter? Kayaknya Atau sama sih, saja nih? Dua-duanya. Kayaknya Dua-duanya sih masih. enggak juga. Ada Kayaknya sih pembiaran. paling banyak sih kitanya gitu ya. Oke. Karena kan kita biasa membuang sampah sembarangan. Gitu. Ya kalau saya kasih tahu ya di satu objek ini bagus ya. Tapi ketika pengunjungnya datang ke tempat itu tempat itu jadinya ditinggalin sampah gitu. Kenapa nggak dibuang gitu ya? Atau dibawa gitu. Mungkin itu yang harus kita biasakan untuk mengantongi sampah kita gitu. Seperti itu. Baik, mungkin. Itu sama kayak kemarin ada sebuah event besar yang ada di Danau Toba. Saya nggak perlu sebut juga judulnya. Yang baru-baru ini Yang ya, baru-baru Bang, ini ya. ya, Benar, yang, benar, gitu ya, benar. yang warna-warni juga Iya. itu. Yang saya sangat sesalkan adalah itu yang biaya besar tadi saya sebutkan di awal itu rusak ya. Mulai dari MCK-nya yang kita tahu itu toilet itu penting, itu juga rusak. Nah setelah event itu selesai, ya itu masalah sampah. Ekoturism Sampah lagi. itu apakah memang dibakar? Itu juga dibakar kan merusak lingkungan Pasti. dan dampaknya juga untuk kawasan Danau Toba juga nggak bagus. Nah apakah ditimbun atau bagaimana? Jadi harus ada dipikirkan lagi event-event. Nggak tahu mungkin katanya mau pindah-pindah lagi itu eventnya. Jadi bisa dari sekarang di Kan lagi digalakan sekarang namanya bank sampah. Pak. Bank sampah. Iya, jadi untuk mengurangi ya sampah-sampah itu dan sampah-sampah itu menjadi sesuatu yang berguna gitu. Baik. Iya, betul. Baik, sebelum kita menutup perbincangan kita, tanpa terasa udah 1 jam diskusi Ya, dengan terasa Bang Ian ya. dan juga Bu Bang Sumiar Ian ini. berapi-api, Bu Benar, Sumiar sangat juga berapi berapi-api. sekali. Mungkin Semangat. harapan ataupun draw conclusion kepada masyarakat yang luas sana, masyarakat pecinta wisata, agar pengembangan desa wisata ini menjadi salah satu fenomenal dan menjadi katakanlah daya tarik lagi pada wisatawan lokal dan Dimajukan mancanegara dan untuk dikembangkan. untuk menaikkan lagi ekonomi kita. Iya. Dari Ibu, silahkan. Kalau saya sih mengatakan ya terima kasih Bapak. Kita harus mengembangkannya, mengembangkan dan memajukan desa-desa wisata itu, ya. Supaya apa? Supaya masyarakat itu bisa hidup sejahtera di kampungnya sendiri. Iya. Dan juga mereka punya kesadaran bagaimana menjaga kelestarian, itu dari sesuai dengan ekoturisme, kelestarian dari tempatnya dia, bukan tempat masyarakat tersebut, bukan malah dijual. Sekarang kan sudah banyak kan
apa sih lahan-lahan yang Return dijual investment. ya di kawasan Danau Toba dan itu cukup menyedihkan ya buat Baik. kita, karena saya selalu katakan jangan sampai kita jadi penonton seperti itu. Oke, Bang Ian mungkin tambahan. Singkat dan padat, Bang. Singkat Kalau saja. saya ngambilin terakhir aja deh. Ya. Jaga kebersihan, Jaga nah itu kebersihan, aja. oke. Karena dari diri kita sendiri sebagai pengunjung juga si pelaksana dari si siap yang punya tempat destinasi itu juga artinya semualah yang memang kalau udah bersih pasti indah, pasti enak lah. Itu aja kalau dari saya pesan-pesannya tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya Oke, dan sadar baik. diri lah untuk itu. Karena apa? Ya kitanya mati, sampahnya masih ada. Kita tinggalkan itu Baik, aja. terima Untuk generasi kasih. selanjutnya bisa Yes, dijaga dampaknya ya. betul. Oke, baik, luar biasa ya Bang Azril. Bang Ian terima kasih, Bu Sulika Sama-sama, juga terima kasih. Mbak Widya. Dan juga ucapan terima kasih kepada pemirsa yang menonton kita. Semoga apa yang kita suguhkan ini menjadi edukasi terhadap Anda untuk lebih lagi mencintai wisata dalam pengembangan desa wisata kita. Kita persilahkan Kak Wira untuk menghibur kita dengan lagu indahnya. Silahkan Kak.